Tulis nama di hati, sentuh rasa terdalam di jiwa. Tak kuduga jadi begini, dalam ucap ku andalkan rasa cintaku dalam benciku. Sesungguhnya aku masih cinta, sesungguhnya aku masih sayang. Yang terjadi dalam cinta kita karena angkuh hati, hanya aku yang persis merasa bunga cinta masih harap cemas, walau ada yang lain telah hadir, hatimu yang terpilih. Hatimu yang terpilih. Betul kan aku bilang? Kita berdua membutuhkan refreshing setelah 2 bulan kita kerja. Kita cuma baca buku, duduk terus depan komputer. Iya kan, Yo? Yo, ada apa sih? Pasti pikiran kamu lagi nggak di sini. Saya nggak apa-apa kok. Kamu bohong. Kamu pasti sedang memikirkan mama dan papa kamu. Iya kan, Yo? Kamu merasa bersalah karena kamu telah membohongi mereka. Mereka pasti lagi cari saya sekarang. Mama aja nggak bisa tidur kalau saya pulang telat. Apalagi kayak sekarang, saya nggak pulang. Bisa-bisa mereka lapor ke polisi ntar. Nggak mungkin lah, Yo. Mereka nggak akan sebodoh itu. Kamu kan nggak tahu. Yang tahu saya anaknya. Mereka perlakuan saya tuh kayak pangeran. Saya diumpamain kayak kristal yang nggak boleh pecah. Puitis banget sih kamu. Bukannya puitis. Emang kenyataannya gitu kok. Saya nggak bisa ngecewain mereka. Mereka udah ngasih segalanya buat saya. Iya, percaya. Tapi mungkin sekarang ini mereka bisa menebak kalau kamu bersama-sama saya, Yo. So tahu kamu. Iya. Kalau mereka emang benar-benar menyayangi dan mencintai kamu, pasti mereka juga tahu kalau kamu juga mencintai saya. Jeng, saya kan sudah bilang, gadis itu membawa pengaruh jelek buat Aryo. Coba, belum jadi istrinya sudah berani menyuruh bohong sama kita. Coba. Iya, tapi kan kalau tadi pagi Mas ngizinin. Loh, Jeng. Aryo kan nggak perlu bohong sama kita, Mas. Loh, kenapa saya yang disalahkan sih?
Ya udah deh, saya telepon Aryo kembali. Jeng, sing sabar. Enggak usah telepon. Nanti Sheila pikir Aryo memang anak yang dikekang oleh kedua orang tuanya. Jeng, saya memang tidak setuju mereka pergi berduaan. Tapi karena sudah terlanjur ya, apa mau dikata lagi. Begini saja, kalau mereka sudah pulang, kita langsung tanya pada Aryo. Sekaligus minta tanggung jawabnya atas kebohongannya sama kita. Jeng, tidak perlu cemas lagi. Yang penting kan Jeng sudah tahu di mana Aryo berada. Saya rasa kita perlu bulan madu yang kedua, Jeng. Maksud Mas? Bagaimana kalau kita bikin kejutan buat Aryo? Bagaimana kalau kita nyusul mereka ke Bali? Yuk. Kok ketawa? Lucu juga sih. Tapi saya takut Mas marah sama Aryo. Jeng. Marah sih tidak. Cuma Mas kecewa aja. Arya itu anaknya patuh. Dan tidak pernah berbohong sama kita. Tapi sekarang dia sudah berubah, Jeng. Jadi saya pikir kita harus bicara sama mereka. Jadi sebelum semuanya ini terlanjur, kita harus menyelidiki lebih jauh latar belakang dan gaya hidup keluarga Sheila. Harus. Tadi pagi saya telepon Mama. Kenapa? Mama marah lagi. Ya, Mama biasa. Soalnya kan saya pergi nggak bilang. Kenapa kamu harus khawatir sih, Yo? Yang saya khawatirin sih Papa. Papa pasti marah besar sama saya. Tapi wajar sih. Orang tua marah kalau anaknya pergi nggak bilang. Kalau saya sih nggak pernah bilang kalau mau pergi. Ya pergi-pergi aja. Kalau saya bilang, itu karena saya ingin memberitahukan Papa rencana saya. Dia nggak pernah minta izin. Menurut kamu, saya ini terlalu bebas ya, Yu? Kadang-kadang, Kadang-kadang gimana? ya cara berpakaian kamu, gaya hidup kamu, yang suka ke disko, keluar malam, ya sangat berbeda aja sama keluarga saya. Kamu pengen aku berubah? Gak usah, kamu gak perlu berubah. Saya cinta kamu apa adanya. Ya cuma saya minta kalau lagi sama orang tua saya, kamu harus lebih bisa dong nyesuaiin diri lagi. Ya malum aja, kadang-kadang kan pandangan mereka sama pandangan kita lain. Aku nggak peduli dengan pandangan orang lain, Yo. Tapi pandangan Mama kan kadang juga benar. Mama lagi, Mama lagi. Kenapa sih saat liburan begini kamu masih nyebut-nyebut Mama kamu? Memangnya kenapa sih kalau saya sebut Mama saya? Sorry ya, Yo. Kayaknya Mama kamu itu adalah wanita yang paling sempurna di mata kamu. Tapi kamu jangan harap saya akan berubah seperti Mama kamu. Bukan gitu maksud saya. Oh ya, saya sebel. Saya benci Mama kamu. Dia itu kayaknya terlalu ngengkang kamu, Yo. Jangan-jangan Mama kamu itu cemburu karena kamu sayang sama aku. Iya. Mana ada mertua yang cemburu sama calon mantunya sendiri. Ya bisa aja. Waktu itu saya pernah membaca sebuah majalah. Seorang ibu merasa kehilangan perhatian dari anaknya setelah anak laki-lakinya menikah.
Kemudian ibu itu membenci dan memusuhi menantunya. Ih, saya nggak mau bersaing dengan mama kamu untuk mendapatkan perhatian kamu. Kamu kenapa sih ngomongnya jadi ngelantur kayak gini? Habis sih kamu. Kita liburan masih aja mikirin mama. Sela, saya kan cuma bilang. Udah. Kamu ngerusak semua acara kita. Sela! hatimu yang terpilih. Jen, daripada cemas terus, Boya telepon. Tadi pagi Aryo nelfon kita, Mas. Dia bilang dia mau pulang secepatnya. Nah, apalagi kalau Aryo udah telepon dan janji mau pulang. Buat apa dicemaskan lagi? Suruh saja Aryo pastikan tanggal pulangnya. Kita harus tegas sama dia, Jen. Ya? Tapi kan kita juga harus memikirkan perasaan Sheila, Mas. Justru mereka harus memikirkan perasaan kita, Jen. Memikirkan tanggung jawab moral kita melihat mereka belum menikah. Ingat, Jen. Mereka belum menikah loh. Tapi sudah berani pergi liburan berdua-dua. Saya tidak mau melihat Jen itu cemberut terus. Besok telepon Aryo ya. Sekarang kita istirahat dulu. Yuk. Ayo. Mas nih ya. Putu? Ada apa? Putu tahu nggak Nonsela kemana? Waduh, nggak tahu. Saya bingung nanti kalau Om Robi telepon saya mesti ngomong apa. Oh, biasanya kalau Nonsela kesini, dia paling suka ke kafe dekat laut. Mungkin di sana dia ada sama teman-temannya. Teman-temannya? Ya betul, teman Nonsela di sini kan banyak. Dulu Nonsela sama ayahnya sempat tinggal lama, waktu ibunya baru meninggal. Putu antar saya ke sana ya. Oh baik, baik. Tapi saya ganti dulu. Ya, ya. Silakan. Gini aja, besok kalian datang ke villaku untuk makan siang ya. Sekalian kenal sama Aryo. Oh iya. Duluan ya. Oke. Deh. Salam ya buat Aryo. Iya. Oke, deh. Yo, Putu, tunggu di mobil aja ya. Baik. Kamu masih marah sama saya?
Kamu marah karena saya ninggalin kamu sendirian ya, Yo? Saya panik. Saya akan merasa bersalah kalau terjadi apa-apa sama kamu. Aku sayang sekali sama kamu, Yo. Maafin aku ya tadi siang. Ngambek kayak anak kecil. Nggak apa-apa kok. Kita pulang ya. Hari ini hari Sabtu. Suryadi berangkat ke kantor agak siang. Istrinya si Dini ke salon untuk menata rambutnya untuk acara malam minggu. Ya, sekitar jam 10 pagi, sehabis dari salon, biasanya dia makan siang bersama-sama temannya dari yayasan sosial. Bagus. Ini kesempatan bagus buat kita. Biasanya setiap hari Sabtu, sopirnya nggak pernah masuk. Jadi pasti Dini mengendarai mobilnya sendiri. Kalau begitu, kita harus mulai bergerak sekarang. Perang yang sesungguhnya akan kita mulai hari ini. Suryadi, kamu pikir cuma kamu saja yang bisa merusak keluarga orang? Saya akan pesan kamar hotel untuk Mas dan Nyonya Suryadi. Hatimu yang terpilih. Yo, tolong angkat teleponnya dong. Barangkali aja dari Papa. Oke, Bos. Halo. Aryo? Mama. Gimana Ma kabarnya? Papa masih marah sama Aryo? Enggak. Maafin Aryo ya, Ma. Papa nih sebenarnya ngelarang Mama telepon kamu ke Bali. Tapi kan Mama nggak tahan. Mama kan mau tahu juga keadaan kamu sama Sheila di sana. Baik-baik nggak, Yo? Iya, Ma. Malah Sheila seneng banget tau nggak Aryo bisa nemenin dia di sini. Mama tuh bukannya ngelarang kamu mau senang-senang sama Sheila. Tapi kalau kamu menghargai papa kamu harus usahakan pulang secepatnya, ya? Ma, Mama jangan gitu dong sama Aryo. Yo, nanti malam Mama ada acara di kafe galeri Mama. Mama mau kamu hadir loh. Sheila juga boleh ikut kok. Ya? Udah ya, sayang. Dah. Kamu pulang hari ini, Yo? Iya. Adil kan? Saya udah ngikutin kemauan kamu. Nemenin kamu 2 hari. Nggak ada salahnya kan kalau kita kasih 1 hari buat Mama. Acara di Cafe Gallery itu juga kan penting. Soalnya banyak wartawan yang akan datang ke sana. Jadi Mama kepengen keluarganya lengkap, termasuk kamu. Mama juga kepengen kamu hadir. Kalau kamu mau pulang, silakan. Jadi kamu nggak mau ikut pulang sama saya? Ternyata sekalipun kamu ada di sini bersama saya, Yo, tetap aja pikiran dan hati kamu itu ada di Jakarta. Yang ada di otak kamu ini hanya mama kamu. Itu nggak benar, sayang.
Kalau begitu, buktikan dong. Buktikan kalau saya ini lebih penting daripada mama kamu. Oke. Saya akan buktiin. Saya akan tetap tinggal di sini sama kamu. Ya udah. Kalau begitu, sekarang kamu lebih baik telepon mama kamu dan bilang dengan tegas kalau kamu masih mau sama saya di sini. Dan hari ini kamu tidak bisa pulang ke Jakarta, yo. Ayo, telepon mama kamu, Bi. Halo, Ma. Ini Aryo lagi, Ma. Ada apa, Yo? Aryo nggak bisa pulang hari ini. Kenapa sih kamu nggak bisa pulang? Kan kamu tahu, Mama. Ma?